saudara. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mengundang saya, Pak Irwan, ya, gembala, suami istri, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Ada tema yang diusung oleh JKI gereja di sini, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kalau saudara berkenan, kita boleh baca bersama-sama ayat ini. Kalau sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Alkitab dalam bahasa Indonesia katakan, dan yang sekarang. Berarti siapapun yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, saudara, itu berlaku juga sekarang. Alkitab bilang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi bukan hanya Natal saja, bukan hanya celebration saja, tetapi juga ini bicara tentang kehidupan sehari-hari. Dan Alkitab katakan yang oleh Injil. Jadi bagaimana kita tahu tentang Yesus itu adalah Juru Selamat? Bukan karena cerita orang saja, tapi yang jauh lebih penting adalah because the Bible tells me so, because the Bible tells us so. Bagaimana Anda bisa tahu tentang Yesus sebagai Juru Selamat kalau Bible atau Alkitab, kitab suci, especially dikatakan Injil di situ. Ya. Jadi Injil yang menyatakan itu, yang telah mematahkan kuasa maut, Yesus yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Artinya di sini bahwa orang-orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dan Yesus adalah kasih karunia Tuhan bagi kita, saudara. Karena ayat sebelumnya di situ dinyatakan bukan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus bahkan sebelum permulaan zaman. Jadi ada banyak orang di luar sana mengatakan umur Yesus itu berapa tahun ketika dia lahir. Saya mau katakan buat Anda bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sudah ada sebelum permulaan zaman. Nah, bagaimana hubungannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu New Life Journey. Kita tahu journey itu adalah perjalanan, saudara. New life adalah hidup baru. Dan siapapun yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai pribadi yang dia sembah, maka dia harus hidup di dalam sesuatu yang baru. Orang Kristen itu tidak layak untuk hidup yang lama itu, masih menjalankan kehidupan yang lama, saudara. Artinya apa? Ibadah jalan, pujian jalan, melayaninya jalan, tapi karakter, sifat, kelakuan, tabiat, kebiasaan-kebiasaan yang lama masih ada gitu. Saya mau katakan buat Anda, dia tidak layak untuk disebut sebagai anak Tuhan. Itu terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kelakuan, dalam budi pekerti, dalam kata-kata, di dalam keseharian. Suami istri kelihatan, antara ayah, ibu dan anak kelihatan itu. Saya banyak lihat itu, saudara.
Tahun ini saya 50 tahun masuk dalam pelayanan. 25 tahun saya sebagai full timer dan 25 tahun sebelumnya saya part timer. Dan I have seen already, saya sudah banyak lihat. Ya, bahkan kehidupan saya gitu yang dulu dan diperbaiki oleh Tuhan dan sampai hari ini masih ada dalam perbaikan itu. Jadi jangan bangga bahwa kita sudah menjadi PDP, PDM, PDT atau bangga menjadi ketua Natal atau ditunjuk sebagai ketua panitia. Karena hidup itu esensinya bukan di situ, tetapi metanoia itu. Ya. Itu bicara tentang change your mind. Dalam bahasa yang lain dikatakan metanoia itu repentance. Satu pertobatan. In English katakan itu repentance atau change the mind. Ya kalau pikirannya masih kayak dulu, pertobatannya tidak ada, so what for and for what hidup itu. Nah hari ini kita bisa melihat tentang new life journey. Dan berkaitan dengan Natal, saya diberikan ayat ini supaya saya dan Anda boleh mengalami satu pertobatan dan boleh mengalami satu pembaruan di dalam kehidupan itu. Coba mari kita lihat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-31, saudara, sampai selesai. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasalnya yang pertama ayat 31. Dan menurut hemat saya, pribadi ini adalah pribadi yang pertama mengalami new life journey berkaitan dengan the first Christmas atau Natal yang pertama itu. Yuk kita baca sama-sama dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31, 1, 2, dan 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kaitkan itu dengan 2 Timotius 1 pasal yang ke-10, sampai selama-lamanya tidak mengalami kebinasaan. 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa malaikat itu meninggalkan dia, saudara? Halo? Ada kalimat di situ, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Why? Kenapa? Karena malaikat itu puas dengan jawaban Maria. Puas. Hari ini saya dan Anda yang sedang ada di dalam perjalanan kehidupan yang baru, harusnya juga kehidupan yang baru itu memuaskan hati Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, memuaskan hati Tuhan. Saya bukan hanya hidup untuk berkhotbah saja, tetapi dalam kehidupan saya sehari-hari harus hidup ini memuaskan hati Tuhan. Harus. That's why, oleh sebab itu malaikat itu left her. Kenapa? Dia sudah dapatkan yang pasti.
Otherwise, kalau tidak saudara, Maria tidak akan pernah dipilih. Pertama kita dipanggil, yang kedua kita dipilih, dan yang ketiga kita ditetapkan. Jadi kalau kita sudah ditetapkan, Anda sudah ditetapkan oleh Tuhan, berarti pilihan Tuhan itu harusnya benar. Harusnya benar. Yang brengsek itu manusianya itu saudara. Halo? Amin saudara? Yang keluar dari pelayanan, yang jadi hamba Tuhan, sekarang jadi hamba setan itu manusianya. Tapi kalau dari Tuhan pasti benar, setuju saudara? Pasti benar. Pasti benar. Oleh sebab itu waktu Daud melakukan sesuatu, Alkitab tidak katakan apa yang dilakukan Daud itu berdosa di mata Tuhan. No, dalam bahasa Indonesia dikatakan apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. There's a difference antara dosa dan jahat. Dosa itu ditanggung ya oleh Kristus Yesus, tapi kalau jahat itu udah tahu dapat kasih karunia, amin saudara. Tapi sengaja berbuat dosa lagi, itu jahat itu jahat. Udah tahu jadi hamba Tuhan, minggu tuh pelayanan tuh, gitu. Jadi udah tahu ditebus, amin saudara, dengan darahnya yang mahal, masih aja bersinggungan dengan dosa, terus itu jahat. Jahat. Oleh sebab itu hari ini biarlah kita hidup memuaskan hati Tuhan, amin saudara. Jadi khotbah saya bukan hanya menyenangkan hati orang, tetapi Tuhan mau lihat itu dari atas sana. Hidup lo sama perkataan lo sama atau tidak. Itu. Saya selalu berpadanan dengan itu. Jadi kalau saya melayani Tuhan bukan karena kehebatan saya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya harus nyatakan itu. Sama istri saya 33 tahun saya menikah dengan dia, 33 tahun. Pernah saya keluarkan kata kotor? Pernah saya ngomong sial aja, pernah? Ya begitu aja nggak pernah, apalagi tampar, pukul, dorong. Padahal keinginan banyak. Banyak, namanya suami, betul nggak ya? Namanya istri kan suka ada perdebatan, betul nggak? Tapi sampai hari ini, Anda tanya sama dia, kita susah kalau khotbah di hadapan istri atau suami. Kenapa? Semua kartu terbuka. Betul ya saudara? Jadi kalau saya mau naik ke atas panggung, saya periksa diri gitu. Oke. Saya naik. Dan itu 33 tahun. Sampai hari ini 33 tahun. Kemarin baru wedding anniversary, ya mah? Puas nggak? Suka dikepret nggak? Kepret. Jadi pendeta juga nggak boleh pelit, amin saudara. Ya. Apa yang saya punya saya kepret. Ada apa-apa kepret, gitu. Biar dia puas. Jangan saya cuma kasih haleluya. Oh haleluya. Lama-lama dia ketakutan. Dia bilang, aduh si papa pasti ngomong haleluya. Ulang tahun ya pasti. Happy birthday. Yuk kita datang ke tempat yang kau suka. Kau seneng. Nggak usah. Dan bilangnya nggak ada duit, nggak usah. Tapi mandi juga saudara, beberes juga. Terus saya bilang, ayo kita beli sesuatu buat kamu. Saya nggak pernah pelit sama dia, betul? Benar mah? Ya, dia selalu gitu. Ya biarpun ada jauh, pernah satu hari di Prancis, di Paris, karena mendampingi anak saya kuliah di Paris. Saya juga yang suruh dia, kamu dampingi ya, terus saya kasih berkat gitu. Tapi di ujung setelah berbulan-bulan dia telepon saya, Pak,
boleh nggak aku minta sesuatu? Aku buka cek, jumlahnya besar juga. Saya ingat itu 350 juta itu. Kamu ada nggak? Saya langsung ada. Bisa transfer sekarang, hari ini juga transfer. Karena saya ingat kalau firman Tuhan selalu nggak pernah tunda, betul nggak? Betul nggak? Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu tema Natal Nasional Gereja Nasional ya, tahun 2024. Itu kalau dalam bahasa Inggris ada kata sekarang itu now. Jadi nggak ada penundaan. Jadi waktu saya ke bank, saya keluar lagi, istri saya telepon, saya masuk lagi ke bank untuk transfer itu. Saya bawa pulang paling ya sekitar hampir 10 juta lah. Habis sisanya itu saya beri. You know why? Karena saya tahu pasti benar, dia lakukan itu benar. Saya nggak usah berkelat-kelit, my wife gitu loh, ya kan? Apa namanya tuh? Kita punya diri juga kita di situ. Saya nggak tanya, buat apa itu 350 juta? Hah? Nanti kalau pulang tolong ya di describe sedemikian rupa sampai detik ini. Karena bagi saya my wife, dia udah nyatu dengan saya. Dan saya tahu pasti buat anaknya, pasti buat kebutuhan. Sama juga kalau ada dia di Indonesia. Dan saya mau katakan buat Anda hari ini, kalau kita itu hidup enggak seturut gitu, apa yang kita khotbahkan enggak sesuai dengan kita hidup hari-hari, saya mau katakan buat Anda sedang tidak memuaskan hati Tuhan. Tapi kalau Anda hidup seperti itu, pelayanan kemanapun itu welcome, terbuka. Even orang gak suka dengan engkau, tapi Tuhan suka dengan engkau, maka dia buat orang itu akan menyukai Anda. Nah kalau Anda lihat Maria itu menyukacitakan hati Tuhan. In what way? Coba kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama, baca ayat yang ke-39. Yuk. Maybe kita bertanya, dalam hal apa Maria itu memuaskan hati Tuhan? Coba Anda lihat ayat 39. Ayo baca sama-sama. Saya lihat muka-muka yang sebentar lagi akan makan ini ya. Mukanya udah ngangguk gitu ya. Pasti ada makanan, walaupun gak ada makanan kita adadain aja lah ya. Ayo kita baca sama-sama Lukas 1 ayat 39. 1, 2 dan 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Berapa kali Anda dengar firman Tuhan? Berapa kali saya dengar firman Tuhan? Dan berapa kali pula kita melakukannya? That's the problem. Alkitab bilang beberapa waktu kemudian. Kalau kita dengar firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, Tuhan berikan waktu buat kita. Halo, dia bukan Tuhan pemaksa. Dia berikan waktu to think about that. Dan kita harus jadi pelakunya. Alkitab bilang setelah merenungkan, Maria jalan. Ini yang penting. Satu hari di dalam Kejadian 12 ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Tuhan berkata-kata, Anda bisa melihat tidak ada sekalipun satu patah kata pun dari Abraham itu protes, menyela, atau komplain gitu, atau interupsi. Nanti baca di rumah Kejadian 12. Nah, dia tidak jawab even a single word, enggak. Yang begitu yang Tuhan cari. Jadi hal yang pertama, new life journey. Maria mengalami satu perjalanan hidup yang baru. Usia 14, 15, 16 tahun mendapatkan kandungan tanda kutip, never being touched even by a man
enggak pernah dijamah oleh seorang pria sekalipun, tetapi tiba-tiba dia mengandung new life journey. New life journey. Dan Tuhan kita enggak pernah berubah sampai hari ini. Tuhan kita selamanya selalu memberitahukan terlebih dahulu, baru peristiwanya terjadi, saudara. Amin, saudara. Bukan Tuhan yang setelah kejadian baru kasih tahu, itu bukan Tuhan itu. Itu dukun. Tuhan kita selalu begitu. Dia kasih tahu dulu Abraham, dia kasih tahu dulu Nuh, dia kasih tahu dulu itu Yusuf, dia kasih tahu bahkan Maria. Dan hal yang pertama, new life journey itu berhubungan dengan, dengar baik, hiduplah berjalan dalam rencana Tuhan. Belajar hidup berjalan dalam rencana Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita ada di perempatan jalan atau dua jalan yang harusnya kita pilih, belajar untuk selalu di pihak Tuhan. Hiduplah berjalan dalam rencana Allah. Saya berapa kali tolak itu rencana Tuhan dalam hidup saya, hampir 10 tahun. Sehingganya eventually saya terima itu. Nah, saya terima dan saya berjalan dalam rencana Tuhan. Enggak mudah. Karena saya pikir saya bukan seorang hamba Tuhan. Saya tolak itu jadi hamba Tuhan. Saya enggak mau. Tadi mama saya selalu bilang, kamu akan jadi hamba Tuhan. Mama mimpi. Puluhan kali dia mimpi. Dan selalu ditujukannya kepada saya. Saya tolak. Kita punya 3. Mama punya 3 anak laki-laki. Suruh aja mereka 2. Mama doakan aku untuk jadi seorang pengusaha, Ma. Kalau udah oke, kaya, berduit, aku sumbang deh. Tapi mama bilang, no, kamu dipilih Tuhan untuk full timer. Saya full timer. Dulu saya part timer ternyata nggak cocok, bukan panggilan Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, haleluya. Hari Minggu, haleluya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu ke karaoke, temenin bos, segala macam, nggak cocok. Jadi kadang-kadang kudus di hari Minggu, kudis di hari Senin, kudus lagi di hari Jumat, kudis lagi di hari Selasa, Rabu, nggak cocok. Tuhan bilang kau nggak cocok, kau harus jadi hamba Tuhan full time. Saya mau difoto dulu sebentar. Nanti kirimkan fotonya ya. Kadang-kadang foto saya jelek kalau saya nggak konsentrasi, saudara ya. Dan akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Saya berpikir kalau saya jadi hamba Tuhan, makan gimana makan? Saya nggak mau nyusahin Tuhan gitu loh, orang tua. Zaman saya nih, waktu saya bikin persekutuan doa tahun 1990, itu banyak hamba-hamba Tuhan yang, maafkan kata Pak Irwan tuh, kenal saya waktu dia masih SMP, bayangkan. Jadi waktu dia lihat saya, Pak, Bapak awet muda ya, puji Tuhan. Pak Irwan SMP, bayangin. Saya bilang luar biasa, dia harus panggil Om dan cium tangan. Bercanda. Saudara, dan saya lihat gitu, bahwa hamba-hamba Tuhan dulu, aduh maaf nih, bawa proposal, datang ke rumah saya, datang ke kantor, minta bantuan terus. Itu dia punya kerah kuning, hitam. Saya nggak mau gitu. Shalom Bapak Johan, shalom. Orang kalau minta apa-apa bahasanya suka nggak jelas, betul nggak? Shalom, siapa? Saya jawab juga nggak jelas. Jadi maksud saya pikir saya gitu. Saya jawab iya. Saya lihat matanya ujungnya pasti ini. Benar. Kalau Bapak ada 2 juta, ke 2 juta langsung jelas 2 juta. Terus saya bilang, oh iya. Capek. Harus ke bos. Terus harus bilang yuk kita bantu ini hamba Tuhan. Terus begitu. Jadi waktu Tuhan pilih saya bilang mama salah. You're wrong. Tapi hari ini dia sudah di sorga. Dan dia benar untuk itu. Dia benar. Saya full timer. Saya hanya pergi kalau diundang gitu loh. Udah. Ada Natalan seperti ini diundang Pak Irwan, saya datang.
Kalau nggak diundang, saya di rumah gitu Pak. Nggak ada lagi pekerjaan. Saya nggak punya apa namanya deposito 0,00 selama puluhan tahun 0,0000. Mau ada sedikit, Tuhan selalu aja itu Roh Kudus suruh kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Jadi habis terus. Tapi hebatnya cukup. 2 anak saya hari ini S3 di teologi ya Saudara. Dan mereka keluar jebolan dari itu. Bagi saya luar biasa Saudara. Hiduplah dengan berjalan menurut rencana Tuhan. Maria seperti itu. Anda lihat umur 14, 15, 16 tahun. Tradition katakan seperti itu. Tapi dia berjalan ke pegunungan. Anda tahu ke pegunungan banyak masalah dan persoalan di situ. But she didn't care. Dia tetap berjalan. Amin. Kalaupun ada perjalanan hidupmu yang baru ini, ya, ada saja kiri kan. Keep doing. Keep walking. Tetap jalan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat di situ di ayat yang ke-40. Ayo baca sama-sama. Ayo baca sama-sama Saudara. Oke. Kalau firman Tuhan jangan tidur. Amin. Amin Saudara. Jadi jangan. Ini bahaya nih, bahaya nih. Takutnya tuh malaikat sekarang kan bawa kamera. Kan 2-3 orang berkumpul dia hadir Pak. Dia bawa kamera. Dan siaran langsungnya langsung ke Tuhan. Nanti kesorot wajah kita lagi. Terus malaikat bilang, kayaknya udah bosan hidup dia Tuhan gitu. Bahaya itu Saudara ya. Tapi kalau makan saya belum pernah lihat ada orang makan terus tidur, nggak ada. Kalau makan gitu ya. Oke, ayat 40, baca sama-sama. 1, 2, 3. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada, perhatikan kata itu, masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam. Amin. Yang kedua, new life journey ini berarti hiduplah atau hidup masuk dalam pelayanan. Harus. Amin. Pelayanan itu bukan hanya di gereja. Bukannya di gereja terus, Pak Irwan, shalom Pak, saya harus kerjakan apa? Di keluarga melayani. Saya kalau habis turun khotbah, istri saya merajalela untuk ngomong. Karena kan udah puas ngomong di atas panggung. Di bawah panggung milik dia. Dia ngomong apa saja. Kalau saya mau balas, Tuhan bilang, kan udah kenyang tadi ngomong. Nih makan ini, makan. Tadi pagi juga begitu. Ini aku bikinin ini, aku bikinin itu. Terus saya bilang, katanya nggak boleh makan banyak-banyak supaya perut tetap langsing. Tapi ini sedikit aja, nggak usah banyak. Lama-lama banyak juga. Habis dikasih ini, dikasih itu, banyak juga. Terus saya bilang, Ma aku lagi mau puasa kan. Nggak apa-apa. Nanti puasanya. Kapan? Setelah tanggal 25. Justru tanggal 25 diajak teman-teman, 26 ke Puncak, 27, 28 ke Bandung. 29 dia diajak ke London sebetulnya, tapi dia tolak sudah ya. Jadi temani saya aja udah. Jadi diajak ke London tapi saya nggak diajak Pak. Orang itu bilang, aku cuma undang istri kamu. Dalam hati saya, kurang ajar kamu gitu ya. Tapi karena saya juga pelayanan juga banyak, mulai tanggal 1, 2 terus lagi pelayanan sampai 2026. Ini yang kerjakan. Pokoknya kalau dia kerjakan saya diam aja. Saya nggak ngerti tentang pelayanan besok, lusa, minggu depan dia kerjakan. Satu hari saya pernah tahun 2024 ini pernah dia lagi bikin bulan Maret. Saya pikir, mah itu kan bulan Maret kita sudah penuh. Terus dia bilang ini buat 2026. Terus saya bilang sama dia, mah stop, 2024 aja belum habis, 2025 belum muncul, 2026 kau taruh saya di situ bulan Maret. Enggak deh, jangan dulu mah. Kenapa? Repot, nanti kalau Yesus datang kali yang kedua, saya nggak diangkat Pak. Istri saya naik, saya enggak.
Saya tanya Tuhan kenapa begitu? Selesaikan dulu jadwalmu gitu. Jadi yang kedua, ayo masuk dalam pelayanan. Amin saudara. Bikin kopi buat suami itu pelayanan. Kopi istri saya, Pak Yofi, the best in the world. The best. Karena bikinnya dengan apa? Cinta. Rasa cinta pasti ada. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan. Pokoknya kopi dia, saya mau pergi ke hotel bintang 5, 6, kalah kopinya. Nggak tahu kenapa. Saya baru tahu itu pakai cinta. Sedangkan pembantu saya kalau bikin kopi, kenapa yang dia pikir gaji. Kalau ini enggak, langsung taruh, duduk di sebelah saya, kasih makanan enak buat saya, favorit, sayur asem, terus tempe, tahu, sambal, ikan asin. Ikan asin dia terbaik di dunia, enggak ada yang lawan. Saya udah pergi ke seluruh makanan, restoran ikan asin, enggak ada yang lawan, dia yang terbaik. Ikan asin dia bisa, saya baru taruh di bibir, udah pecah. Nanti kalau ada yang mau tahu rahasianya, tanya sama dia. Pokoknya baru di bibir, belum digigit, pecah. Waduh, dia kasih itu semua, dia kasih kopi, saya makan sendirian, lahap. Baru setelah itu, dia sodorkan bon-bon semua. Ini pengeluaran sebulan, 2 bulan. Dia melayani saya dulu. Saya nggak bisa bantah, kenapa? Mulut saya penuh dengan favorit saya. Jadi, kamu bisa nggak, Pak? Ada nggak? Ada. Kemarin Natal juga begitu, dia yang kerjakan, tapi dananya dari sini. Dan Natalnya terselenggara di Westin Hotel. Ya. Tuhan juga yang suruh. Kenapa harus di situ? Karena ada seorang pengusaha, Pak, ya, yang kaya raya gitu loh. Datang kepada istri saya tanggal 23 Desember 2023. 12 Desember 2023. Dan dia bilang, aduh Bu, spektakuler ini Natal. Hotel bintang 3 kita bikin. Terus dia bilang, saya diberkati dengan pelayanan Bapak Ibu. Tahun depan bikin yang lebih hebat, Pak, yang spektakuler, Bu. Hotel bintang 5, bintang 6, saya yang biayai. Aduh. Istri saya bilang, jangan, tapi tangannya dipegang terus, jangan. Bikin Bu, ya nanti ketemu Pak Pendeta. Bulan depan saya ketemu bulan Januari, orang ini bilang, ayo Pak ya bikin ya, aduh saya diberkati banget. 2 tahun lalu saya kasih pendeta 1 miliar untuk biaya Natal, dan saya tahu itu, pendetanya sangat terkenal. Terus saya bilang, enggak apa-apa di tempat, enggak Bu, bikin, undang-undang sebanyak-banyaknya. Ya akhirnya kita bikin dong. Bulan Maret istri saya telepon dia, terus dia bilang, Bu saya ke Korea dulu, terus kan ada lebaran, ada puasa, berarti kan sebulan itu. Terus ke Korea mungkin 1 bulan, puasa lebaran 1 bulan. Jadi kita telepon bulan Juni, ya kan? Maret, April, Mei Juni kita telepon, udah nggak diangkat. Bulan Juni WA 25 kali nggak dibalas. Telepon 51 kali nggak diangkat. Saya bilang batal pasti. Tapi nggak mungkin saya respon negatif, dalam hati aja. Sehingga 1 hari diangkat. Mungkin karena sudah terlalu lama diangkat. Dan diangkatnya begini. Kita udah tahu itu. Pasti nggak jadi. Istri saya bilang, halo. Ini hari ini mau DP hotel yang harus ditetapkan. Bu, saya nggak terlibat dalam begitu loh, bayangkan. Tapi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti dibela.
Jadi waktu dia ngomong begitu, speaker, saya bilang sama istri saya, "Mah, matiin. Udah, matiin." Istri saya langsung matiin. Dan anak-anak saya bilang, "Gimana Pak untuk DP sekarang?" "Udah Papa yang bayar." "Papa kan nggak ada uang, ini besar Pak. Hotel bintang 5 begini." "Nggak apa-apa. Kalau buat Yesus nggak usah takut kita. Udah. Papa jual mobil, Papa jual apa namanya tuh, jual emas kayak jual cincin, apa yang ada di Papa jual semua. Rumah juga kalau perlu jual aja." Saudara tahu, sampai selesai, nggak ada jual apa-apa. Dan dananya itu yang dari saya bilang sama Tuhan malam-malam tanggal 11 Desember menjelang tanggal 12 perayaan, "Tuhan nggak usah dikembalikan. Bentuk sayang saya sama Tuhan nggak usah." Bayangkan satu orang itu 1.088.000. Nah, itu menghabiskan. Dari mana saya punya uang kalau bukan dari Tuhan? Saya tutup firman Tuhan hari ini. Yuk masuk dalam pelayanan. Amin. JKI masuk. Di DKI ada JKI kan gitu, ya kan? Udah masuk dalam pelayanan. Apapun kau kerjakan, Kolose 3 ayat 23. Amin. Apa saja yang kau kerjakan seolah kau lakukan itu buat Tuhan. Kita lakukan buat Tuhan tanpa minta kembali dari Tuhan. Tuhan akan mengembalikan. Dan kalau Anda lihat bagian terakhir, Alkitab katakan bahwa Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. New life journey, hidup dipenuhi Roh Kudus. Harus. Jangan dipenuhi roh jahat, jangan dipenuhi roh iri. Waktu saya makan di Plaza Indonesia, orang itu lagi liwat, dan dia lihat kita. Saya bilang sama istri saya, "Mah, itu dia." Istri saya bilang, nggak usah ditegur. Nggak apa-apa. Nanti kalau dia lihat kita berdiri, Mah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Buat apa kita benci dia? Tuhan sudah cukupkan dalam segala sesuatu. Pas dia lihat kita, saya berdiri sama istri, halo, "Ma, kasih tangan, Ma, halo." "Nggak usah, kasih, Ma, tangan." Terus dideketin kita, "Halo Pak, hey, halo, apa kabar?" "Nggak usah ngomong, Ma, tentang Natal." Terus dia, "Pak, baik ya Pak, baik. Yuk bagaimana?" Baik. Istri saya cubit belakangnya, ketawa mah, dia langsung, "Halo, baik ya, baik." Dia langsung jalan gak enak hati. Tapi kan kita sukacita. Kita tahu bahwa itu semua buat Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan. Kalau hari ini Anda hidup yang baru, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya bagian terakhir Alkitab katakan, apa yang dia terima dari Tuhan, ayat 45. Coba baca sama-sama bagian terakhir. Coba ayat 45 dari Lukas pasal yang pertama, 1, 2, dan 3. Sebab apa? Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan, nah, bahasa yang lain katakan blessed, diberkati. Amin. Saudara tahu, bagian akhir masih kekurangan, Tuhan putuskan itu semua. Ternyata pemilik hotelnya Kristen. Ternyata pemilik hotelnya kenal saya. Dia tanya, "Yang mau bikin siapa, Pak Pendeta?" "Pendeta siapa?" "Yohan Lumoin dong." Manajernya gini, itu owner kenal sama dia. Langsung istri saya berdiri, "Saya istrinya." Langsung dapat special discount lagi. "Saya istri Pak Pendeta, special discount lagi." Dan saya ingat 18 Oktober seluruh biaya tercukupi. Bulan November kita bayar pajaknya 66 juta. Tanpa ada satu pihak pun yang ikut campur. Dari mana itu? Tuhan buka jalan. Ada. Lihat, blessed is she. Blessed is she. Siapa she? Gereja Tuhan. Blessed is she. Diberkatilah Anda. Amin. Sebab apa? Mana dia tuh? Merry Christmas.
Berbahagia yang telah percaya, who believe, percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Janji Tuhan akan dipenuhi di sepanjang hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. God bless you. Amin. Tunduk kepala kita berdoa. Kami punya Tuhan yang hidup.